Selamat pagi, Pak. Senang bertemu dengan Bapak meskipun tidak secara langsung. Perkenalkan, Pak, nama saya Penesta Tiatira Sindulingga. Saya berasal dari kelas 10 IPS 1 dan nomor urut ke-30. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 bulan April dalam bentuk video seperti yang Bapak instruksikan. Sebagai awal, supaya lebih jelas, saya akan membaca ulang pertanyaan yang Bapak berikan. Berbicara tentang kebangkitan Yesus, kita dapat melihat beberapa data, seperti batu yang menutup makam Yesus terbuka, kubur kosong, jenazah Yesus tidak berada di makam, kain lenan yang menutupi jenazah Yesus sudah terbuka dan terletak di batu di mana jenazah Yesus dibaringkan. Kemudian tersebar kabar bahwa orang-orang seperti beberapa perempuan dan 2 orang murid Yesus melihat Yesus, dan ada juga kabar yang mengatakan melihat malaikat yang mengatakan Yesus sudah bangkit. Benarkah demikian? Sungguhkah Yesus bangkit? Pertanyaan yang menjadi tugas kamu adalah, kebangkitan Yesus itu fakta iman atau fakta historis? Nah, sebelum saya menjawab lebih jauh, memaparkan lebih jauh tentang pertanyaan Bapak ini, menurut saya pribadi akan jauh lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, menurut saya, latar belakang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus diawali dengan manusia pertama mengabaikan larangan Tuhan Yesus dan jatuh ke dalam dosa. Sebagai buktinya kita lihat di Alkitab, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dari nats tersebut kita tahu bahwa semua manusia tanpa terkecuali di seluruh penjuru dunia sudah berdosa, dikarenakan dosa warisan di manusia pertama tadi. Nah, karena Tuhan Yesus Maha Adil, karena Allah Maha Adil, Maha Pengasih, Dia pun mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita manusia. Tuhan Yesus datang sebagai wujud manusia ke dunia pada awal abad Masehi yang disaksikan oleh orang-orang hidup yang pada zaman itu. Tuhan Yesus pun di umur 30 tahun melayani, Dia pun mengabarkan Injil, dan Dia pun membuat berbagai mukjizat yang disaksikan secara langsung oleh orang-orang yang hidup pada zaman tersebut. Dan di umur 33 tahun setelah Ia melayani, sudah saatnya Ia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Pengorbanan itu diawali dengan penyiksaan, diawali dengan pengolokan, diawali dengan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Dia mengalami itu semua tanpa sedikit pun tidak berontak gitu. Dan Tuhan Yesus itu melakukan semuanya dengan merendahkan hati serendah-rendahnya untuk menebus dosa kita manusia. Padahal kalau dipikir-pikir, Tuhan Yesus itu kan pencipta. Dia bisa membuat segala sesuatunya dan tiada mustahil bagi Dia. Bukan tidak mungkin Tuhan Yesus itu mengelak ataupun menghindar dari hukuman yang datang kepadanya. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Dan sampailah pada puncaknya, Tuhan Yesus pun mengakhiri hidupnya di kayu salib. Dan jenazah Yesus pun diturunkan dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, Maria dan beberapa murid Yesus yang lainnya melihat bahwa batu yang di kubur Yesus itu sudah guling dan kuburnya sudah terbuka. Dan itu menandakan bahwa Yesus telah bangkit dan mengalahkan kematian. Nah, dari peristiwa tersebut kita baca sekali lagi ya. Pertanyaan yang menjadi tugas kamu adalah, kebangkitan Yesus itu fakta iman atau fakta historis? Nah, menurut saya
jika dilihat dari peristiwa Maria dan bersama perempuan lain maupun bersama murid Yesus melihat kejadian itu dan mereka datang ke kubur Yesus dan kubur Yesus telah terguling, itu merupakan memang itu terjadi atau memang fakta di dalam sejarah, namun hanya sejarah di dalam Alkitab, tidak dimuat di dalam sejarah dunia seperti sejarah ditemukannya benua Amerika. Tidak seperti itu, tidak dimuat dalam sejarah buku dunia gitu, hanya di dalam Alkitab. Namun jika ditanya peristiwa kebangkitan Yesus, benar itukah itu merupakan peristiwa iman atau peristiwa historis ataupun sejarah gitu? Menurut saya pribadi, jawabannya ialah peristiwa iman. Mengapa saya mengatakan peristiwa iman? Itu karena kebangkitan Yesus. Kebangkitan itu bisa kita pahami hanya dengan kita menafsirkan iman yang kita miliki. Kita tidak bisa menyatukannya dengan pikiran manusia gitu. Secara logika kita memang tidak bisa menerima, kok bisa bangkit gitu. Itu nggak bisa kita terima dengan secara logika gitu. Dalam artian pekerjaan Allah tidak bisa kita terima secara utuh dengan melogikakan, dengan kita bertanya-tanya gitu. Itu tidak bisa kita satukan pikiran Allah dengan manusia, karena pada dasarnya pikiran Allah dengan manusia bagaikan langit dan bumi, sangat jauh. Tidak bisa kita selami semuanya pikiran Allah. Kok bisa ya kita bertanya kenapa dan kenapa. Bahkan banyak pengikut Kristus sekalipun masih bertanya di dalam benaknya, masih ada keraguan di dalam hatinya gitu, sehingga yang membuat keyakinan dia itu kurang kayak gitu. Jadi jawabannya itu ialah, menurut saya pribadi, itu adalah fakta iman. Kebangkitan Kristus itu fakta iman gitu kan. Karena itu semua di luar nalar manusia gitu, bukan dituliskan dalam sejarah, itu enggak gitu. Dalam artian kita memahaminya itu harus melalui iman yang kita miliki. Tuhan Yesus mau kita percaya meskipun kita tidak menyaksikan kejadian itu secara langsung. Kita harus percaya gitu. Dengan iman kita harus percaya kepada Tuhan bahwa kebangkitan itu memang terjadi gitu, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Makna Tuhan itu semua bisa dia lakukan, bahkan dia bangkit dari orang mati itu bisa dia lakukan seperti itu. Jadi sudah jelas kalau dia kejadian-kejadian seperti data kan, seperti batu yang menutup makam Yesus terbuka, itu memang nyata, memang terjadi, ditulis di dalam Alkitab. Namun jika kita kaji dalam bentuk sejarah buku dunia gitu, itu nggak ada gitu. Bahkan orang banyak yang tidak mempercayainya gitu. Namun jika kita lihat bangkitnya Yesus dari antara orang mati, mengalahkan maut, itu peristiwa atau fakta iman. Itu fakta iman. Karena kebangkitan Yesus itu tidak masuk akal manusia. Dan seperti yang saya bilang tadi, itu semua tidak bisa kita bulat-bulat kita pikirkan masuk dalam logika manusia, karena itu pekerjaan Allah gitu. Tidak bisa semua kita selami. Itu kita tanyakan, kalau kita membahas itu semakin jauh, itu tidak akan ada habis-habisnya. Jadi sudah jelas jawabannya, itu peristiwa atau fakta iman. Karena dengan iman kita lah, dengan kita menafsirkan iman dengan membaca kitab suci dan mengimaninya, mempercayainya, kita bisa memahami dari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Baiklah Pak, saya pikir jawaban saya cukup sekian. Untuk kesalahan kata di dalam tutur kata saya mohon maaf. Dan sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.